Waalaikumsalam warahmatullahi. Jalan prakarya, mari kita mulai dengan membacakan doa bersama-sama. Siapa yang akan mulai? Siapa yang akan mimpin? Silakan. Diang, silakan Diang. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Amin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 8 ini ada 8 orang ya. Ada 8 orang, ini yang hadir baru 7. Siapa yang belum hadir ya? Bening, Bapak. Bening. Ya. Bening, ada yang tahu alasannya kenapa Bening? Temannya? Mau vaksin, Pak. Oh, vaksin ya. Sekarang di Bangkok sudah mulai vaksin. Ini ada Bening baru datang. Mungkin untuk mempersiapkan mungkin ya. Ya. Sebentar. Selamat pagi, Bening. Pagi, Pak. Iya, gimana Bening, sehat? Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, kita mulai dengan prakarya. Pelajaran prakarya ini membuka yang biasa kita gunakan e-learning SIB, yaitu sibangkokgnomio.com. Silakan masing-masing komputernya untuk membuka sibangkok.gnomio.com. Saya akan share. Ya, ini depannya. Kita akan mulai SMP kelas 8 pelajaran prakarya. Ya, ini adalah video yang telah lalu kita belajar tentang membuat sabun dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita lanjutkan dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu, yaitu belajar Arduino. Mengapa kita belajar Arduino? Karena ini belajar tentang elektronik ya. Sebenarnya di dalam kurikulum kita belajar tentang kelistrikan. Tetapi karena pandemi kita tidak bisa bertemu, saya khawatir kalau belajar sendiri tentang kelistrikan ada resiko yang besar gitu ya. Karena di sini di Bangkok sendiri, di Thailand sendiri, untuk kelistrikan ini loss tidak ada batasan-batasan. Sekali pegang bisa hangus kita. Oleh karena itu kita belajar menggunakan listrik lemah dan itu pun menggunakan software. Software yang kita gunakan adalah Arduino. Nah, kalau Arduino sebenarnya ada perangkatnya, ya, ada alat-alatnya, ya kita bisa beli di online shop ataupun di tempat lain. Nah, tetapi pada saat ini kita menggunakan software dengan online yang disebut dengan tinkercad.com ya. Kita sudah belajar tinkercad.com. Kita mulai hari ini. Ya, sebentar kita mulai hari ini yaitu dengan literasi, yaitu membaca 10 tren teknologi selama pandemi. Karena walau bagaimanapun kita dihadapkan oleh pandemi ya, pandemi COVID-19. Walaupun telah selesai, maka kita pun dihadapkan oleh setelah pandemi itu. Nah, silakan
sekitar 10 menit untuk siswa kelas 8 untuk membaca literasi ini, 10 tren teknologi selama pandemi. Silakan. Dibaca masing-masing. Bagaimana, sudah bacanya? Belum, silakan. Sudah? Bacanya? Ya. Kalau sudah, kira-kira apa saja yang dapat kita simpulkan dari literasi ini? Dari bacaan ini? Ada 10 katanya, ada 10 pemanfaatan teknologi. Apa saja? Belanja online. Telemedicine. Ya, telemedicine, belanja online, apalagi? Pembayaran digital. Pembayaran digital, ada lagi? Teleworking. Ya, teleworking, apalagi? Education. Iya, seperti kita belajar dari rumah, ini juga, apalagi? Percetakan 3 dimensi. Iya, betul. Ya, teknologi hiburan, apalagi? Apalagi yang terakhir adalah menjadikan tugas manusia digantikan dengan robot atau drone, ya, robot atau drone. Nah, tetapi mereka hanya melaksanakan tugas tanpa ada sikap, tanpa ada perilaku dan sebagainya. Mereka hanya menjalankan tugas saja, apa yang kita perintahkan. Berbeda ya antara manusia dengan robot. Nah, inilah kelebihan Allah menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia. Nah, selanjutnya setelah kita literasi, kita lanjutkan, kita kembalikan ke pelajaran kita, ya, dan kita hubungkan antara pandemi ini dengan teknologi yang akan kita pelajari. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran, bisa dilihat. Ya, bisa dilihat kan? Ya. Ya.
tujuan belajarannya nanti di akhir pembelajaran ini kita bisa mengerti bagaimana produk rekayasa elektronik. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis produk, sebenarnya produk ya. Nah, ini kita ambil salah satunya nanti. Nah, yang terakhir diharapkan kita punya produk ya, produk rekayasa elektronik ini. Walaupun kita menggunakan animasi, menggunakan miniatur saja. Sedangkan produk-produk aslinya seperti menggunakan alat seperti ini, nanti kita insya Allah kalau sudah tidak ada pandemi, kita bisa melaksanakannya. Ya, di Thailand sendiri sekarang alhamdulillah dari 12.000 orang per hari kita sudah mulai turun sekarang. Nah, yang penting adalah protokol pencegahan COVID itu sendiri, yaitu menggunakan masker ketika bertemu dengan orang, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan membatasi mobilitas. Nah, dengan demikian kita bisa merekayasa software apa, merekayasa misalkan alat apa yang kita buat untuk memakai masker. Mungkin ada robot yang memakai membuat kita supaya tetap memakai masker, atau mungkin ada cara lain untuk menjaga jarak, pakai alarm ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, ataupun mungkin bisa kita menjauhi kerumunan. Misalkan di suatu tempat itu ada jatahnya seperti halnya di sini ya. Di Bangkok sendiri bis itu dibatasi hanya 50% dari kapasitas tempat duduk yang ada. Contohnya mencuci tangan nanti ada periodiknya, misalkan 2 jam sekali atau 1 jam sekali. Nanti ada alarm ataupun yang lainnya. Atau membatasi mobilitas. Kita dibatasi mobilitas kita, tidak boleh jauh dari rumah, misalkan 10 kilo atau 5 kilo. Nanti kalau misalkan lebih dari 10 kilo atau 5 kilo, kita akan ada alarm ataupun yang lainnya. Itu yang namanya teknologi ya. Nanti kita buat yang kayak gitu, yang mudah-mudah aja. Nah, ternyata dari pandemi itu ada orang yang diuntungkan dan ada orang yang rugi. Nah, kita sebagai generasi muda, apalagi nanti kita ini termasuk bonus demografi ya, tahun 2045 menjadi Indonesia Maju 2045 ya. Nah, sehingga generasi ini harus menjadi orang yang beruntung gitu. Menjadi orang yang beruntung dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir ke depan. Berapa tahun lagi? 2045? Berapa tahun lagi kira-kira? 24. 24. 23? 14. Oh. 14 bukan? 45 ya? Iya, 25 ya. 25 tahun. Sekarang usianya berapa? Saya 13. 13, ada yang 14. Nah, tahun 2045 itu adalah masa kemasan kita, generasi kalian inilah. Oleh karena itu, siap-siap untuk bersaing ya. Nah, kita untungnya yang kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan menggunakan teknologi ke depan. Nah, kita hubungkan dengan pelajaran yang kemarin, kita belajar tentang Arduino, dan pada saat ini kita belajar tentang 5 sensor ya. Ada 5 sensor, ada ultrasonic sensor yang mungkin pernah dikenal ya, sama kelas 8, gas sensor, temperatur sensor, PIR, ya, passive infrared receiver. Jadi kalau infrared itu cuma 1 matanya, kalau ultrasonik matanya 2, yang 1 adalah untuk mengeluarkan dan yang 1 lagi untuk menerima.
Mana tadi ya? Nah, kayak gini. Yang satu untuk mengeluarkan infrared, yang satu adalah receivernya, penerimanya, begitu. Ini matanya dua. Dia lebih lebih akurat dibandingkan dengan PIR, infrared receiver. Selanjutnya, sebelum kita belajar untuk melanjutkan, ada pertanyaan nggak tentang COVID, tentang rekayasa elektronik? Tidak ada? Ya? Ya, Pak. Makasih. Iya, terima kasih ya. Kita lanjutkan ya. Nah, pada hari ini kita mulai dengan project based learning. Ya, bagaimana merekayasa elektronik menggunakan Tinkercad, Arduino di masa pandemi ya. Tadi kan pandemi ya. Kita belajar tentang pandemi, gimana caranya ada 5M dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang langkah kerjanya. Kita akan buat kelompok, membuat kelompok, lalu di dalam kelompok itu nanti saya breakout, silahkan memilih namanya apa, terserah, bebas. Kita buat 2 kelompok, merencanakan, memplanning, direncanakan kira-kira mau buat apa ya, supaya ada software, supaya ada alat untuk mencegah pandemi ini. Selanjutnya staffing itu adalah kita menempatkan teman-teman kita. Oh, ini pinter presentasi, pinter ngomong ya, talkative, cerewet bahasanya. Cerewet. Nah, itu suruh ngomong nanti terakhir. Oh, dia ini pinter software. Nah, dia coding. Oh, dia ini pinter ekonomi, pinter hitung-hitungan. Oh, dia suruh jualan nanti, jualan produknya gitu kan. Oh, dia ini suka desain. Oh, dia yang bikin media presentasi kayak gitu ya. Nah, itu staffing namanya, nanti staffing. Nah, selanjutnya pelaksanaan. Dibuatlah teman-temannya, ada yang buat presentasi, ada yang buat desain kabeling dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah reporting. Reporting itu mempresentasikan terakhir. Mudah-mudahan ada waktunya kita mempresentasikan setiap kelompok kita. Mana yang paling baik ya? Semua baik ya. Semua baik. Mana yang paling baik? Mana softwarenya yang lebih bermanfaat? Mana yang fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Nanti ada penilaian begitu. Sampai sini paham langkah kerjanya? Ya, kita lanjutkan. Terima kasih. Ini yang ditunggu-tunggu, terima kasih. Ya, kalau begitu kita akan random namanya ya. Di sini ada Diang, ada Bening, ada Aisyah, Abi, Umar, Sofi, Nafis, dan Hana. Ya. Supaya adil, maka kita random. Yang pertama adalah ya, remove ya namanya ya. Ya, Diang untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2 ya. Ana kelompok 2. Sekarang kelompok 1 lagi. Bening. Tadi Diang dan Bening. Hana baru sendiri. Nafis. Ya, Nafis dengan Hana. Umar. Bener kan Umar? Iya, Umar.
Ini yang kedua, kelompok 2 ya. Abi. Ada Abi? Ya ada. Nah, tinggal 2 nih. Tinggal 2 siapa nih? Jadi untuk sekarang merebutkan kelompok pertama ya. Nah, kelompok pertama. Lainnya kelompok 2. Aisyah. Topi ini adalah masuk ke kelompok 2 bersama Abi, bersama Hana, bersama Nafis ya? Betul. Sedangkan Umar, Aisyah, Dian dan Bening. Oke. Kita sudah bagi kelompoknya, maka saya akan buatkan break room-nya. Break room-nya silakan pilih sendiri. Namanya apa ya? Kayak kemarin itu, Pak. Nama kelompoknya apa? Pak. Project 1, Project 2. Project 1, Project 2. Yang lain coba yang berhubungan dengan prakarya atau wirausaha atau apapun yang lainnya, ayo. Oh, uang dan gaji. Uang dan gaji. Kenapa uang dan gaji? Ingatlah Bapak kewirausahaan. Oh gitu. Iya. Room yang pertama namanya uang. Sabun. Room yang kedua namanya gaji. Hampir sama. Ya. Nah, uang dan gaji. Siapa yang kelompok uang? Dian. Siapa yang kelompok gaji? Ya. Silakan untuk masuk ke roomnya masing-masing. Nah, silakan pilih. Nanti saya masuk ke ruangan ya, bergantian. Bapak, saya bagaimana Mas? Oh, sudah Bapak. Ada kok di situ, pilih. Ya. Silakan Bapak untuk melihat kelompoknya, kerja kelompoknya di kelompok uang dan kelompok gaji bisa masuk ke break room, Pak.
Jadi ini siapa yang mau presentasinya? Siapa yang mau buat? Umar buat ya. Kamu kan ngerti tentang kabel-kabel. Iya, kamu yang buat ya. Enggak. Nanti bantuin aku presentasi. Ya Aku nanti bantuin semuanya, tenang. Aisyah Pintar buat. ngitung. Di sini bendaharanya siapa? Nggak ada bendahara. Aisyah. Ya bendahara, oke. Buat pakai Canva bisa. Canva cari aja di Google. Google. Canva. Chrome, Aku Google nggak pernah Chrome. buat yang gitu-gituan pakai Canva. Bening kan sering. Nah, Bening. Jadi jangan pakai meme ya nih. Pakai lah. Iya, iya, iya. Biar fun. Lucu pula. Biar fun. Akhirnya aja di akhirnya. Udah Bening yang buat terus. Ini kita mau buat tentang apa? Deteksi apa gitu. Suatu produknya bebas ya, terserah. Misalkan yang berhubungan dengan pandemi. Tadi kan cara kerjanya yang gini nih, mengorganising sudah dibagi. Terus kita merencanakan produk, misalkan membuat tentang alarm social distance atau membuat yang lain ya. Kemarin apa ya? Misalkan temperatur di atas 37 nanti tidak boleh masuk. Nah, tidak boleh masuk menggunakan pelang seperti BTS gitu ya, BTS. Jadi ada BTS juga nggak pakai otomatis di sini kan. Jadi kita harus pakai menyerahkan kening kita. Nah, kalau ini kita buat yang otomatis. Jadi ketika ada orang yang datang, misalkan ada orang yang datang, lalu kita bisa si alat itu menanyakan tentang temperatur, menyatakan tentang temperaturnya misalkan 37 derajat. Kalau 37 dia tidak bisa membuka pelangnya di atas 37. Kalau di bawah 37 masih bisa buka dan sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan Arduino ini, bisa menggunakan Tinkercad ya. Ini punya Sophie ini. Ini punya Sophie. Sophie mau mengembangkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Mohon izin minta akses untuk rekam Pak. Ya, coba Pak dicoba dulu. Apakah sudah bisa Pak? Oke, sudah bisa ini Pak. Makasih Pak. Saya mau izin masuk ke kelas Pak. Boleh ambil beberapa. Kemana ini Pak? Ini breakout-nya ada 2 Pak. Jadi ya. Mau satu dulu ya mungkin ya. Ke yang ini ya, uang ya. Oke, makasih Pak. Ya. Dia mengerti gitu ya. Dia mengerti berapa jaraknya dan sebagainya. Nah, kalau berapa jarak dan sebagainya itu kan pelajaran matematika ya. Nah, mungkin ada temannya yang ahli matematika, yang senang matematika, dihitung silahkan. Oh Pak, ini baiknya kalau menggunakan ultrasonik ini jarak apa ya? Jarak antara orang dengan orang lain 2 meter atau 3 meter silahkan. Nah, itu didiskusikan gitu kan. Silahkan didiskusikan masing-masing di dalam kelompok ini. Nah, selanjutnya setelah dibagi-bagi temannya, ada yang pinter ngomong, itu jadi jupir nanti untuk presentasi, ada yang pinter coding, ada yang pinter desain misalkan, oh kasih aja bikin presentasi dari Canva ataupun yang lain yang online ya. Diharapkan yang online karena untuk memudahkan sharing gitu. Nah, dilaksanakanlah. Nah, nanti 45 menit keluar dari room ini kita presentasi. Ya. Ada pertanyaan? Kalau bikin presentasinya itu itunya langsung Pak, itunya langsung apa? Yang sirkuit. Oh, ya. Presentasinya bukan hanya dari fungsi
fungsi dari program tersebut di apa namanya didemokan. Bukan hanya itu, tetapi juga ada presentasi berupa tulisan. Misalkan ada temennya, nggak semua orang kan, nggak semua teman-teman kita itu tahu tentang elektronik. Saya senangnya ekonomi. Nah, kalau dengan senang ekonomi berarti dikembangkan, misalkan biaya produksinya berapa, selanjutnya kalau mau dijual berapa, untungnya berapa. Nah, kayak gitu ya. Jadi nggak semuanya untuk elektronik saja, tapi juga misalkan untuk ekonomi, ataupun mungkin dihibahkan ke panti asuhan dan sebagainya, itu boleh-boleh saja, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah Pak, terima kasih. Nggak ada. Ya, saya ke room utama dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat. Kayaknya bisa ya, antar room ya, di chat ya. Bisa Pak. Ya. Benar ya, nggak ada pertanyaan ya. Ya, silakan dibuka Tinkercad-nya. Yang kosong, siapa yang bagiannya ya? Nanti bagiannya dibagi-bagi. Kalau bisa videonya tetap terbuka, Hana. Saya izin keluar dulu ya. Ya, Pak. Ayo Hana, kamu bikin presentasi, silakan. Nafis, Tinkercad kamu bisa dibuka nggak? Judulnya Social Distance Buzzer ya. Jadi nanti Abi yang presentasiin kan? Abi yang presentasiin, Hana bikin kanvanya, Nafis bikin Tinkercad-nya ya. Apa? Kamu mau bikin Tinkercad atau apa? Nulis fungsi? Ini kerjaannya ada apa aja? Nulis apa? Bikin Tinkercad, terus bikin presentasinya, nulis fungsinya, namanya, kegunaannya, gitu-gitu. Kamu mau yang mana? Bikin Tinkercad-nya atau nulis? Nulis aja lah. Oke. Berarti tunggu jadi ya nanti. Atau aku kasih tahu.
bikin Tinkercad-nya dulu ya. Ini yang buat Tinker siapa? Aku. Rahman. Ini Iya, udah. atau Muhammad Umar Arbrah. Udah gini? Gini? Iya, iya, iya. Ya. Nama Instagram, nama umur, kelas. Dia nggak Instagram. Enggak lah. Saya tidak punya ya. Ini Mohon. sama teman kelas sendiri loh. Masa ngapain pakai Instagram? Ter. Tuh. Kan kalau ada Oh, orangnya birthday. sekalian Apa kan. sih? Birthdates. Umar tanggal 28 Desember kan? 26. 26 Jadi ya. di rumah kamu dekat gedung yang warna Untung nggak apa-apa tanggal merah-merah. 28 nggak apa-apa sih. Aku Jangan aku tanggal bukan 26. tinggal di apartemen. Aku tinggalnya di rumah. Dekat, Oke. soalnya kemarin Desember. Kalau saya terjun saya nyampe rumahnya. Dia nyebrang dong. Dia lurus ya. rumah Umar yang dekat Dia ke apartemen depan, merah. kalau Umar ke depan terus belok kiri. Apartemen Ya. yang warna krem ada merah-merahnya. Enggak, itu rumah Colin. Oh, Dia belum jadi tahu Colin siapa. kemarin tuh mamanya Umar chat mamanya. Tujuh. Assalamualaikum. Terus dilihat profilnya apa namanya? Belakangnya gedung merah. Gini aja ya. Nah, Itu Mohon ya. profil saya. Bapak mau. Profil mama kamu. sekarang dia Sudah dapat nggak proyeknya nih? Udah, Pak, udah. Udah, Pak. Sudah dapat mau apa Bapak? Terus ini lagi buat presentasinya, pembagiannya sudah, tinggal buat Tinkercad-nya. Iya, Tinkercad-nya yang penting ya. Nanti cuma presentasi doang kan barangnya nggak ada. Ya nanti share screen buatnya sama-sama Bapak. Oke, ya silakan diskusi ya. Bapak, Tinkercad-nya nanti dimasukin situ Bapak? Dimasukin ke Canva-nya atau link aja? Dalam bentuk link nanti diliatin? Iya, dalam bentuk link nanti didemokan, ya, didemonstrasikan gitu, didemonstrasikan cara kerjanya, fungsinya. Mungkin ini bisa jadi apa? Bermanfaat bagi semua orang ya. Ya, Bapak. Semua kita, ya. Ada pertanyaan nggak? Tinkercad-nya sambil buka dong, biar nanti saya bisa ngecek, takut ada yang salah, biar cepat juga. Waktunya kan tinggal 30 menit lagi Ya, Bapak. Contohnya masih di YouTube. di YouTube. Boleh dicari di YouTube. Bening, aku tanggal 9, bukan 30. Oh ya. Terima kasih. Kira kamu Suhu tes. ruangan ada juga pendeteksi suhu ruangan. Umar lagi sharing tuh. Umar Oh, berarti atau gimana? dia lebih tua daripada Umar. Ya udah. Oh, Umar yang lagi bikin itu ya, bikin sirkuitnya ya. Iya, bagus. Ya, jangan lupa codingnya nanti. Mana negatif, mana positif, terus outputnya yang mana, pinnya yang mana, groundnya yang mana. Nomornya. Ini namamu kayak gini kan? Aduh. Apa? Namamu kayak gini kan, Ci? Bentar, nggak nampak. Kan nggak kelihatan. Ya, bagus kelompok ini ya. Bukan Lanjutkan. Kumaira, KHU, U MA, MA Kumai. IRA. IRA. Oke. Kumairo. Kumaira. Kumaira. Kamu Juni kan? 5 Juni. Ya Juni, 5 Juni. Berarti 5 Juni. satu hari setelahan dong. Umar, ini kamu lihat di YouTube ya? Hah? 5 Juni. Lihat di YouTube atau pakai itu sendiri?
Oke. Aku nanya nih. Didiskusikan Umar, silakan idenya dulu Ini didiskusikan. udah dapat di YouTube. Kalau teman-temannya setuju, silakan dibuat yang Setuju nggak nih bikin kayak begini nih? tuh, Yang biasa kita lihat buat itu loh. Yang di Kita depan. lihat yang di-share Umar. Yang di depan. Yang di Hmm. depan itu yang biasa dipakai di depan mall. Di depan mall. Oh. Yang nanti tut yang sekarang. Oh. Pendeteksi suhu itu ya yang kalau Sekarang dekat satpamnya juga udah nggak terlalu gitu. Ini Kodenya kamu outputnya dapat apa, dari Umar? mana, Mar? Kodenya? Outputnya itu ya, pintu itu ya, ceritanya pintu ya. Suhu di pintu. Pakai pintu, nanti mungkin pakai temperatur ini. Itu N. Bukan temperatur, itu bukan sensor. Yang N itu bukan sensor temperatur, tem ada lagi. Cari aja di Benar. search. Sensor temperatur bukan kayak gitu ya. Bukan Aisyah N. kita lihat kan? Iya. Aisyah minggu lalu dia proyeknya adalah temperatur walaupun nggak jalan. Nggak apa-apa. Kok bisa? Tem kalau nggak salah. Search. Ada coding yang salah. Search aja di sini. Tulis temperatur. Saya ke room yang lain ya. Saya tinggal dulu, nanti bisa balik Umar lagi. yang mereng nih. Ini yang kabel pertama kan mereng. Agak dilurus sedikit. Kenapa lurus? Nggak ada lurusnya biar rapi. Ya. Ya, udah rapi. Dah. Sekarang. Oh, gengs. guys, aku mau ke rumah sakit sekarang. Ternyata. Oh ya udah hati-hati nih. Ntar aku akan memberi akunku ke ketua kelas. Iya. Siap. Daftar mana sih akunku? Ground. Nih. Ini ke ground. Account setting. Bab. Ini kita putar dulu. Udah jadi. Oke. N suhu, Mat. THP belum diganti. Diana, aku kasih emailnya ke kamu ya. Iya. Gantinya gimana? Tahu nggak caranya? Dihapus aja yang itu, ganti yang lain. Pakai Google loh. Jangan pakai itu. Yang N itu tekan yang tanda panah nih. Di atas dekat tong sampah. Yang sebelah kiri. Oh. Nanti malah kabus yang lain. Pakai tong sampah nggak bisa? Mending kamu kirimnya di WA ya? Mau kirimnya di chat Zoom. Di chat, oke. Hati-hati nih. Yo. Tuh. Oh ini template. Makasih. Kalau nggak bisa bilang. Coba dulu aku mau lihat. Dia share. Bentar. A1 deh, coba A1. Cocok. Bisa nggak diam? Bentar nih. Itu.
warna-warni. Kemudian. Ning, berarti kamu vaksin kedua ya? Ditaruh keunggulan produknya adalah atau Habis vaksin paling aku, Habis vaksin ada lemas nggak? kalau vaksin pertama lemes. Soalnya efeknya kuat banget kan. Kamu ya paling bisa cuma lemes, bisa pusing, bisa ngantuk banget. lemes ngantuk. Kalau Oke. Itu misalnya kalau kamu tidurnya kelamaan, pusing banget. Aku kemarin waktu itu habis vaksin, Ya, tidur jam 4 sampai jam 3 pagi. iya. Aku bangun. Tidur. Aku bangun jam berapa cuy? Udah pagi. Wow. Tapi paling 3 hari setelah udah sehat. Namanya efek samping. Apa, Mei? Halo, Cuek, ya. Bisa nih. Bisa. Bisa. Oke. Makasih. Wait, aku chat Pak Soleh dulu. Ya, nggak ada Pak Soleh di sini, guys. Sedih. Ya udah. Sedih. Kasih Pak tahu. Aul itu ada. Iya, Mei. Makasih nih. Yuk. Share screen coba. Itu. Ini ya. Iya itu. Nice. Oke. Bye-bye. Makasih nih. Aku udah jadi. Yaudah. Bye-bye. Have fun. Dadah. Pengawasnya ada berapa orang? Kenapa Aisyah? Enggak. Lah kok kok ada masuk Zoom, kok tengok ya kawan dulu masuk Zoom enggak ada. Bisa. Stop.
Halo, tim uang, gimana? Baik, Bapak. Ada masalah, terutama Umar yang itu Enggak, Pak. hati-hati kabelnya, nomornya 36. 33 derajat itu enggak bunyi, warnanya hijau, jalan kan hijaunya? Nah, hijau itu jalan tuh. Suaranya enggak di-share ya? Umar, Suara. udah Bersuara yang ini, Pak. di-share suaranya, Umar? Ini Pak, ada suara ya? Bentar, Pak. Kalau mau dikembangkan lagi pakai suara boleh tuh. Share. Tapi yang penting itu apa? Pintunya terbuka tertutup berapa derajat itu? Pintunya terbuka tertutup? Dilihat, 36. Coba dilihatin. Merah. Coba lihat itunya. Pintunya tertutup kan? Nah, benar. Ketika di atas 38, maka pintunya nggak bisa buka dia. Lihat kodenya. Kodenya coba cek. Mana yang menunjukkan itu? Bawah. Tuh. It's low, digital red, LED kuning, high. Ya, jika di atas temperaturnya di atas 38, maka LED-nya low. Low itu akan hidup mati itu ya. Digital wire-nya LED merah nyala gitu. Posisinya 0, posisi awal. Posisi awal siapa itu? Si pintu itu. Servo. Ini dia nih. Alatnya begini nih. Servo. Berupa engsel-engsel lah gitu ya kalau kita. Servo akan bergerak ke 90 derajat. Nah, kalau kuning masih dibolehin gitu, 90 derajat. Nah, tergantung temperatur. Nah, sekarang coba lihat presentasinya udah sampai di mana ya? Wih, hebat. Baru perkenalan lama banget. Iya, Bapak, karena itunya aja belum jadi, Bapak. Ini masih Habis Bapak ini kan awal. langsung pakai linknya. Oh, pakai link, tapi kan harus ada juga yang dari sisi yang lainnya, mungkin gambarnya atau dia akan menambahkan tentang biaya produksinya, nanti bakalan dijual berapa, dibahkan untungnya berapa, gitu kan? Itu juga ini sebagai project ya, jadi gimana? Enggak ada apa-apa, lagi bilang desainnya. Iya, desain boleh, itu berarti desainer Aisyah nanti, jadi desainer handal tahun 45. Cita-citanya sih gitu, Bapak, cuman nggak tahu. Wow. Desainer kalau nggak arsitek. Nah, desain dari sekarang ya. Desain minimal presentasi dulu pada saat ini. Desainer presentasi dari background-nya, dari eye catching, lampu, warna dan sebagainya. Eye catching, guys. Eye catching, supaya eye catching enak dilihat gitu. Ya, silakan. Diang, cita-citanya apa, Diang? Jadi guru, Bapak. Jadi guru. Wow. Ya. Umar jadi profesor. Iya, alhamdulillah. Enggak. Amin. Ciptain mobil terbang. Ngapa? Saya itu ahli paleontologi. Yoi. Ada yang tahu. Umar, cita-cita apa, Umar? Ahli paleontologi. Oh. Yoi. Nggak ada yang tahu. Iya. Berbakalah. Iya, Pak. Fosil-fosil gitu, Pak. Fosil-fosil. Oh, nanti akan meneliti Fir'aun dong kalau gitu. Bagus. Cita-cita tentang sejarah ya. Belajar sejarah. Sejarah itu fosil dinosaurus. ada
ada sejarah dianggap seni, ada sejarah dianggap ilmu. Hati-hati, bedain. Dianggap sebagai seni dan ilmu. Wih, ini yang kuning jalan. Umar udah selesai? Dia yang pendeteksi jaraknya diganti jadi pendeteksi suhu kan? Gimana? Diganti jadi pendeteksi. Pertama tulis pendeteksi jarak, Pak. Terus kami berubah jadi pendeteksi suhu, jadi suruh ganti. Oh iya, bisa juga. Yang pertama. Tulis bahan-bahan yang diperlukan adalah. Nah. Ya, bahan-bahan yang diperlukan. Tahu nggak itu siapa ya? Umar di-share coba. Untuk melihat alat apa saja yang digunakan untuk membuat software seperti itu, membuat alat tersebut, itu bisa dilihat dari sensor temperatur. Nah, itu dia. Komponennya. Arduino. Nah, itu bisa di-download CSV ataupun di-download dengan menggunakan Excel, nanti dibuka. Bisa di-download, Pak. Iya, download aja tuh. Nah, itu dibuka sama Excel nanti. Oke aja. Open with Excel. Nah, nanti servonya apa, lampunya ada berapa biji, berapa buah, resistornya kenapa 1 kilo ohm. Kalau resistornya dikecilin jadi apa? Terang banget. Terang banget. Karena hambatannya kecil. Betul. Bahaya, Pak. Nanti. Cepat putus ya. Waktu itu saya pertama kali buat yang project saya itu, Bapak, lampunya meledak. Iya, Pak. Ada kayak gambar durian gitu. Duri-duri. Oh, gambar durian itu artinya terang banget. Karena nggak pakai resistor. Iya, Bapaknya nggak pakai resistor. Resistornya 0. Langsung. Ada 5 volt di situ. Ayo waktunya. Siap-siap ya. Dian, coba kamu share screen, Dian. Kalau udah selesai boleh apa tuh? Bunyi siapa nih? Enggak, Pak. Enggak. Ini sininya mau dikasih apa? Nama apa? Komponennya kamu tulis, terus kamu tulis yang ini. Komponennya, gambarnya boleh. Gambarnya bisa di-copy kan tanpa itu. Di screenshot gambarnya dipaste ke presentasinya. Terus di bawah gambarnya taruh link. Ya, yang digunakan apa aja ya, Bapak ya? Iya. Yang digunakan apa aja itu di situ aja. Microservo. LED. Microservo. Mikro kecil. Servom. Apa? Servo ya? Servo. PPS Pak. Po apa form? PPS Pak. P semua. Vespa. Waduh. Vespa sama P pantai sama ya. Servo. M-nya enggak ada. Servo. M-nya bukan, S-nya ada. Servo, M-nya hilangin dia. Nah. Servom. Po. Dia dilihat Umar aja. Umar lagi share tuh. Enggak bisa lagi. Diklik komponennya ya, Umar, tolong. Oke, Pak, sebentar. Nih. Tuh. Ini Arduino Uno R3. Ini Uno R3. Microservo. Temperatur sensor TMP3. Tulisannya begitu. Temperatur sensor aja. Iya. Ya, lancar ya. Kelompok ini lancar ya. Saya ke kelompok yang satu lagi. Iya, Bapak. Mereka bikin apa? Gimana? Mereka bikin apa? Pak. Ya, sama-sama. Kalau nggak ada pertanyaan.
orang di kantor, pabrik, atau di tempat lain di mana banyak orang berkumpul membangun bencana dalam radius. Sebentar, saya tidak ketolak cari-cari. Terima kasih, Pak. Mana kan kok share screen kamu belum muncul atau aku nge-lag ya? Oh, udah. Bapak saya sudah selesai. Alhamdulillah. Mana presentasi, saya lihat presentasinya. Masih ada 10 menit lagi kalau untuk modifikasi dan Ini sebagainya. jadi apa, Bapak? Kok diam? Ya? Ini diam, Bapak. Mana Salbila? Mana? Tadi ada suaranya, Bapak sebut. Iya, Sophie kali mungkin suaranya delay-nya agak lama kali. Dicek lagi. Kecilin dulu. Dikecilin dulu, nanti kaget orang. Salbila. Waktunya kayaknya saya cepetin aja ya, Pak. Ya, dimodifikasi aja. Gimana baiknya. Terus si apa namanya Hana agak cepetan waktunya, kita mesti tinggal sekitar 7 menit itu ya. Nanti setelah ini masuk ke ruang utama lagi. Yang millisecond-nya ya Pak, saya ganti ya Pak. Iya betul, millisecond. Waiting-nya itu. Berapa ya? Saya takut kecepatan sama takut kelamaan. Nah, nanti sekali pencet kaget gitu. Ini. Atau suaranya jangan gede-gede, bisa. Suaranya ya Pak? Tone-nya, nah pinter. Tone-nya berapa ya? Jangan gede-gede. Aku ya. Takut. Ini temannya siapa, Abi atau Nafis bisa bantu tentang secara ekonomi, misalkan biayanya berapa dan sebagainya, itu kan ditambahin di Hana itu biar lengkap. Oh iya. Ayo dibantu Hana. Kaget. Suaranya ini kelamaan. Abi pernah belajar nggak di Indonesia? Ya, 50 cukup. Belum. Elektronik belum ya? Oh, nggak apa-apa. Kalau ekonomi kan belajar. Atau pelajaran yang lain juga belajar. Jadi nggak harus belajar tentang ini, tentang apa namanya elektronik. Berat sekali. Nggak apa-apa. Itu berapa distannya, Sophie? Distannya berapa senti? Ada hitungannya loh itu. Oh iya. Nanti kalau udah jauh banget, udah langsung bunyi, orang kaget. Jauh banget kok udah bunyi gitu. Nanti dia scrollnya teriak. Kayak di itu Pak, di Watson. Kalau bawa barang terus dekat pintunya bunyi kalau belum bayar. Oh, itu game apa itu? Kalau dekat pintunya bunyi, padahal nggak sengaja. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Dikira mau mencuri. Dikira mencuri ya, karena belum bayar. Punya aku sudah ini Han. Ini nanti ininya ditaruh di Canva-nya juga Bapak. Iniannya. Mana ya? Nanti ada mana ini? Di upload presentasi. Di linknya aja kasih. Ada linknya, di copy ya. Iya Pak. Nah, masukin ke Hana. Di menu chat aja. Kasih Hana di copy nanti. Ini Hana udah taruh di chat. Iya. Itu nanti di paste di Canva-nya Hana.
Nih, Saya tunggu ya 5 menit lagi nih. ya. Hana, kok nggak tulis penyebab COVID-19? Nggak tahu, disuruh Android. Jangan banyak-banyak kok. Penyebab COVID-19. Saya tinggal ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak tahu. Nanti kita Alhamdulillah. Iya, kalau nggak ada pertanyaan. Nah, tadi aku nyari apa ya? Oh ya, apa ini? Pokoknya jam 9.15 ya. Nanti ke menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang buruan 4 menit lagi. Berpicak air liur. Itu infeksi, Han, bukan ineksi. Jangan lupa COVID-19, bukan coronavirus. Udah nggak ada coronavirus, ini COVID-19. Infeksi pakai kapital, COVID-19 pakai kapital juga. Infeksi. COVID-19. COVID-19. COVID juga pakai kapital. Oh. Pakai kapital. Ya, sayang. Nafis mana Nafis? Nafis dari tadi yang bilang aku harus tulis apa, jadi ya. Sampai emosi dia gara-gara kamu sih. Ya kok gara-gara saya. Itu yang virus corona, COVID-19, karena udah gak ada corona mah. Iya sayang, sabar ya. Kamu geser sih. Kayaknya ini penyebab COVID-19-nya digeseran jadi slide kedua. Oke. Yang itu jadi slide ketiga aja, yang social distance buzzer. Nanti Abi abis slide kedua kayak apa solusinya gitu, kayak nanti abis slide kedua kalau Abi udah baca slide kedua nanti kamu kayak ngomong apa solusinya, terus nanti ke slide 3 terus nanti kayak dibacain apa itu social distance buzzer gitu. Oleh virus itu sendiri. Virus itu sana mah. Aku nggak tulis, aku cuma copy paste dari Nafis. Tadi apa? Oh, Sofia. Kebanyakan virus corona menyebabkan seperti virus lainnya, pada umumnya melalui apa? Oh, droplet. Tadi sabar. Melalui droplet atau yang ini melalui dijadiin slide keempat ya. Melalui COVID kan bisa nyebar dari itu droplet, bisa udah. Tuhan, melalui ini aku udah ngasih juga percikan air liur. Itu banyak banget, boy. Iya, itu diringkas. Yang ininya droplet melalui droplet atau apa gitu. Coba, gue tinggal. Buruan 4 menit lagi ya, 1 menit lagi. Ya. Ntar, ini yang punya Sofia. Apa kok ini? Punya aku belum dimasukin. Iya. Itu nanti jadi slide kedua. Yang pink jadi slide kedua sama 3. Slide keduanya jadi slide terakhir. Sabar. Perintis air mengidap batu besi menyalakan sendiri. Kok kopi ajanya di itunya dihapusan yang atau kopi aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa ini? Atau percikan air liur. Kenapa atau ini juga, Hana? Hana, aku boleh request remote kamu nggak? Aku request ya. Oh iya, silakan. Udah ada belum? Nah, bentar. Gimana caranya? Aku nggak tahu caranya. Udah kan? Iya, udah. Bentar, ini jangan digerakin kan mouse kamu. Enggak loh, ya udah. Atau juga percikan air liur pengidap batu fosil ini dihapus. Menyium tangan menutup mata, hidung atau mulut. Gitu sih? Ini Sofia ngontrol ya? Iya. Kok bisa gitu sih? Aku ngontrol. Dari tadi harusnya. Aku juga lah. Tinja atau ini aku yang caranya. Itu request remote aja. Bentar, Han. Ini jadi sebentar, ini jangan diubah ya nanti. Ini jadi bentar. Ini kok nggak bisa aku pindahin sih? Nah, ini jadi slide kedua.
Ini slide ketiga. Nah, ini slide keempat. Social Distance Buzzer adalah solusi sederhana untuk. Jadi nanti habis baca ini, Abi bilang apa solusinya? Solusinya itu social distance buzzer. Nih, social distance buzzer itu adalah solusi sederhana untuk menjaga jarak aman. Nanti kamu baca. Terus yang slide ini masukin Tinkercad aku dimasukin, oke? Oke. Duluan. Yang ini geser tengah ya. Gimana caranya sih? Aku udah lama nggak pakai kan. Iya, aku juga nggak pakai Canva dari pas itu. Aku udah ya, aku give up remote controlnya, aku kasih ke kamu lagi. Dah. Ya, Nafis, Anda mau mengatur-ngatur? Itu kan masukin dulu linknya, nanti Nafis yang gerakin aja. Masukin dulu linknya ke slide kelima. Sabar sayang. Warnanya jangan pink banget kan. Itu pink banget ya? Mau kontrol gimana? Oh, itu pink banget ya? Pencet itu. Itu nggak ada yang kontrol itu. Nanti habis Hana naruh apa? Ya, waktunya udah habis. Itu pink banget ya? Sabar. Nanti Hana belum masukin linknya, soalnya kamu nggak bisa lihat chatnya Hana. Chat apa? Itu masukin linknya aja atau pakai foto yang link? Copy paste aja linknya di slide kelima. Slide kelima ya, jangan lupa. Astagfirullahaladzim, kenapa ini guys? Oke. Slide kelima pasti link in bio. Link. Anda mau ngatur dia siapa sih namanya? Udah link, tambahkan judul apa ya? Link social buzzer. Bukan, jangan tulis linknya. Contoh social distance buzzer. Bunyinya nanti kayak gitu. Link contoh social distance buzzer. Jangan lupa nanti share volume kamu, jangan lupa share sound, terus volume kamu kecilin ya. Oh, nanti breakout-nya bakal ketutup 1 menit lagi. Buruan ya, taruh tengah. Astagfirullahaladzim. 1 menit lagi gue udah keluar duluan. Atau nanti aku aja yang share, mau? Jangan deh aku nge-lag. Nggak apa-apa deh, aku lagi pakai wifi. Nggak nge-lag. Ya nggak apa-apa, nanti aku share. Kirimin ke aku Canva-nya. Jangan, Abi yang presentasiin kan. Aku yang share, nanti Abi yang bacain. Soalnya aku takutnya nggak bisa buka linknya ada di aku. Aku lagi buka ininya. Nanti kalau misalnya nggak bisa buka, aku yang ituin ininya. Nanti Abi yang ngomong aja. Contoh social distance buzzer. Contoh Nah, sudah datang semua. Diang, kamu tinggal paste linknya aja kalau nggak. Sudah ya. Kita presentasi sekarang. Kelompok siapa dulu ya? Kelompok uang atau gaji? Gaji, Pak. Gaji, ya silakan. Mana-mana uang duluan dong. Gaji. Ya, silakan. Karena nomor 1 selalu didahulukan, sekarang nomor 2 gantian didahulukan. Maaf. Ya, silakan. Oke. Sebentar, Pak Hana belum di sini, Bapak. Hana kemana? Nyangkut. Hana nyangkut. Kan sudah ditutup rekodnya. Nyangkut di mana? Nafis juga, Pak. Nafis kemana, Nafis? Pada hilang, Pak. Bapak yang di Ginongnya ada kuis rekayasa elektronik, kita kerjain, Pak. Nanti ini dulu. Ada kuis. Mudah-mudahan kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu nanti di PR. Cuma bisa dikerjakan. Okay. Ya udah kita mulai ya, waktunya sudah lebih 5 menit nih. Ya, silakan untuk grup yang kedua. Grup yang kedua apa tadi? Gaji. Bapak, tapi presentasinya ada di Hana, Bapak. Hananya hilang. Hananya kemana? Saya kurang tahu Hananya. Presentasinya ada di Hana. Hananya nggak kelihatan ya? Apa sinyal kali ya?
Iya. Kayaknya dia nge-lag Bapak dari tadi, dia ngedet-ngedet gambarnya. Oh, kalau begitu yang pertama dulu, silakan. Yang pertama, Diang, silakan di-share dua-duanya ya. Perkenalkan kelompok apa, itunya apa, anggotanya dan sebagainya. Silakan Diang. Siapa nih yang presentasi, aku aja? Atau gimana? Oh, Aisyah yang pegang kelompok ya. 1. Mulai dari kelompok 1. Dari yang halaman pertama dulu. Halaman 1. Halaman 1. Halaman 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada presentasi dari kelompok uang tentang pendeteksi jarak. Suhu. Iya, suhu. Perkenalan dulu ya, teman-teman. Jadi nama saya Anjali Dian Centini. Saya umurnya 8 tahun. Tanggal lahir saya 9 Desember 2007. Oh, oke. Nama saya Umar Abdul Rahman. Saya lahir 26 Desember 2007. Kemudian ada Banyu Bening Dwiana. Dia lahir 17 April 2008. Dan sekarang izin karena vaksin. Nama saya Ciraisya Kumaira, saya lahir 5 Juni 2008. Terima kasih. Jadi ini komponen yang kami gunakan untuk membuat pendeteksi suhu, yaitu Arduino Uno, temperatur sensor, LED, resistor, dan mikro servo. Untuk habis Bapak. Linknya belum saya kirim Bapak. Linknya belum saya masuk. Di chat dia. Didemonstrasikan di situ. Di chat. Oke, jadi ini adalah produknya. Silakan Umar yang mempresentasikan. Yang ini adalah namanya Micro Servo dan yang ini Arduino Uno. Yang ini lampu 3, resistor 3. Semuanya resistensinya 10 ohm. Dan ini temperatur. Ini kodenya. Dan cara kerjanya adalah jika temperatur lebih kecil dari 36, maka LED LED hijau, high, voltnya high. Jadi semua listriknya ke LED hijau. Dikecilkan dikit. Nah, seperti ini suhunya 25 dan ini terbuka karena suhunya lebih kecil dari 36. Jadinya orang boleh masuk. Pintunya tidak tertutup. Tapi kalau suhunya misalkan diubah menjadi 40, ya kan naik. Sebentar. Ini akan kodenya ditutup aja. Coba. Harusnya berwarna merah. Iya. Tapi sepertinya ada yang aneh. Di stop dulu. Tadi bisa soalnya. Tadi bisa, Pak. Ditutup kodenya, terus start simulation lagi. Nah, gitu aja. Nah, diangkat aja. Nah, ini kan terbuka. Ini 25. Nah, merah. Nah, merah tertutup. Nah, seperti itu. Iya. Jadi sempat nge-lag. Maaf, lag. Ya. Nah, itulah kelemahan robot. Walaupun
kita sudah buatkan ada distorsi ya, mungkin ada kesalahan dan teknik dan lain sebagainya ya. Nah, bagus ya untuk kelompok yang pertama. Terima kasih Umar, terima kasih Diang, terima kasih Aisyah. Siapa lagi? Bening ya, satu orang lagi ada Pak Bening. Kita lanjutkan ke kelompok yang kedua, terakhir. Silahkan. Maaf, Hananya masih belum di sini, Bapak. Oh, nggak apa-apa, didemonstrasikan aja dulu. Oh, itunya Bapak tingkatnya. Iya, iya. Karena waktunya kita sedikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gaji, ada Nafis, Abi, Ana, dan saya, Denika Rubina Sofia atau Sofi. Ini adalah ukur jarak. Ini pengukur jarak. Kodenya saya pakai yang blok. Ini kalau jaraknya lebih besar dari 150. Dan jangan dulu. Saya belum share sama. Oke, maaf. Nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, terima kasih Sofi ya. Kelompoknya Sofi, siapa lagi tadi? Nafis, ada Adi dan Hana. Hana ya, Hana mungkin kendala sinyal ya. Nah, jadi itu contoh dari apa namanya software-software yang mungkin kita bisa kembangkan lagi ya. Yang kita bisa kembangkan lagi. Umar tadi tentang pintu ya, palang pintu. Mungkin ini nanti ditambah dengan pakai suara, tapi suaranya nggak kayak Sofi. Suaranya bisa diganti dengan lagu ataupun dengan nada yang lainnya. Itu kan bisa dikembangkan lagi. Juga Sofi suaranya mungkin bisa dikembangkan lagi dengan nada yang lainnya atau dengan musik ataupun yang lainnya ya. Nah, bagus sekali untuk pada hari ini kita sudah telah belajar tentang Tinkercad, tentang elektronik. Apa yang kita dapat simpulkan kira-kira? Ada kesulitan di mana? Mudahnya bagaimana? Ataupun yang lainnya silakan, boleh bicara siapapun. Kesimpulannya ya mudah besar. Apalagi kira-kira bisa disimpulkan temannya yang lainnya, silakan. Walaupun udah ada alat untuk pengukur jarak atau pengukur suhu, tapi kita tetap harus jaga jarak, mencuci tangan, sama pakai masker. Betul, ya itu walaupun ada alatnya masih kita bisa bohongin ya. Yang namanya alat kita bisa bohongin. Kita bisa matikan listriknya karena alat-alat tersebut tergantung dari listrik, tergantung dari kita, bagaimana kita bersikap terhadap pandemi ini. Nah, yang terakhir, untuk di rumah nih ya, di rumah ini ada latihan soal tentang kuis rekayasa elektronik. Ya, di rumah aja nanti dikerjakannya. Ini ada sekitar 10 soal. Ya, kuis rekayasa mudah kok. Nah, tentang satuan listrik, selanjutnya ini apa namanya, nanti ditunjukkan ya, output gerak yang mana gitu kan. Selanjutnya ini sensor yang mana,
terus singkatan LDR itu apa, ini alat-alat apa saja yang kita telah pelajari. Setelah itu disubmit all ya. Setelah submit nanti akan terlihat nilai kita. Nah, karena waktunya sudah jam 9:31, sebelum diakhiri ada pertanyaan? Terakhir dikumpulkannya kapan, Pak? Kuis. Oh, terakhir dikumpulkan ini cukup 5 menit kok. Nanti sore juga bisa, ketika lagi nyantai-nyantai di handphone ataupun di komputer, ini bisa dikerjakan ya. Nah, mungkin demikian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Mari kita tutup dengan doa. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap menjaga kesehatan. Mari kita mendoakan sesama kita supaya ketika ada teman-teman kita yang kurang sehat, disehatkan ya. Ya, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Ya, sama-sama. Silakan, boleh tim. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Silakan.